ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon kembali mendidih. Setahun setelah kesepakatan gencatan senjata yang sulit dicapai, Yerusalem melayangkan tuduhan serius. Militer Lebanon dianggap gagal total dalam mencegah kelompok militan Hizbullah memulihkan kekuatan dan persenjataannya secara diam-diam. Kondisi ini membawa kawasan Timur Tengah ke ambang konflik yang lebih besar. Melalui mekanisme diplomatik yang difasilitasi oleh Amerika Serikat, Yerusalem secara resmi menyampaikan pesan keras kepada Beirut. Di mata Israel, pemerintah dan angkatan bersenjata Lebanon wajib mengambil langkah signifikan dan mendesak untuk melucuti senjata Hizbullah, sesuai dengan ketentuan perjanjian damai yang ditandatangani tahun lalu. Menurut laporan intelijen Israel yang disiarkan media publikan, Hizbullah digambarkan telah melakukan serangkaian langkah pemulihan diri yang cepat dan tanpa gangguan berarti dari pihak berwenang Lebanon. Bahkan, laporan tersebut merinci temuan yang mengkhawatirkan. Hizbullah diklaim telah menyelundupkan ratusan roket baru dari Suriah, memperbaiki fasilitas peluncuran rudal yang rusak akibat konflik tahun lalu, dan merekrut ribuan anggota baru untuk mengisi kembali struktur militer mereka yang sempat hancur. Tentu saja, Israel menilai semua tindakan ini sebagai pelanggaran berat terhadap kesepakatan gencatan senjata November 2024. Sebab, inti dari perjanjian tersebut adalah tuntutan agar Hizbullah melucuti semua persenjataannya dan menghentikan seluruh aktivitas militer di wilayah selatan Lebanon. Dalam pesan diplomatik yang disampaikan melalui jalur Amerika Serikat, Israel menegaskan bahwa Beirut tidak berbuat cukup untuk mengatasi ancaman Hizbullah, baik dari segi kecepatan maupun skala tindakan. Dalam nada yang kian mengancam, Yerusalem memperingatkan bahwa tanpa langkah yang tegas dari pemerintah Lebanon, mereka tidak akan ragu untuk melanjutkan serangan dengan intensitas yang jauh lebih besar. Langkah agresif ini, menurut mereka, akan menargetkan wilayah pedesaan dan properti yang diduga kuat digunakan Hizbullah sebagai tempat penyimpanan senjata. Meskipun gencatan senjata berlaku sejak November tahun lalu, pasukan pertahanan Israel, IDF, memang telah melakukan serangan terbatas terhadap target yang dianggap mengancam keamanan nasional. Namun, dalam 2 pekan terakhir, situasinya memburuk drastis. Intensitas serangan dilaporkan meningkat tajam, mencapai titik kritis dengan tewasnya 3 anggota Hizbullah dalam 2 serangan terpisah pada Sabtu lalu, hanya berselang beberapa hari setelah serangan besar-besaran di berbagai titik di Lebanon Selatan. Menyikapi eskalasi yang mengkhawatirkan ini, komunitas internasional pun angkat bicara. Uni Eropa menyatakan keprihatinan mendalam atas memanasnya situasi di perbatasan. Juru bicara urusan luar negeri Uni Eropa, Anar El-Anauni, mendesak semua pihak untuk kembali mematuhi ketentuan gencatan senjata. Menurut Uni Eropa, Israel harus segera menghentikan semua tindakan yang melanggar resolusi 1707 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sisi lain, Uni Eropa juga mengingatkan Hizbullah untuk menahan diri dan menghentikan setiap aksi yang berpotensi memicu babak konflik baru. Uni Eropa menekankan bahwa fokus utama semua pihak harus diarahkan untuk mempertahankan gencatan senjata dan kemajuan diplomatik yang telah susah payah dicapai sejauh ini. Konflik antara Israel dan Hizbullah memang memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Perang terbuka terakhir antara keduanya meletus pada Oktober 2023. Meskipun gencatan senjata berhasil dicapai 2 bulan kemudian, ketegangan kini kembali menguat setelah Israel menuduh Hizbullah melanggar ketentuan dengan melakukan persiapan militer secara diam-diam. Sementara itu, militer Lebanon menanggapi tuduhan ini dengan penolakan tegas. Pihak Beirut menyatakan serangan udara Israel justru merupakan upaya provokatif yang ditujukan untuk mengganggu stabilitas nasional mereka. Militer Lebanon berdalih bahwa pasukan mereka tengah melakukan penempatan ulang sesuai mekanisme gencatan senjata, tetapi langkah itu terhambat akibat serangan Israel yang terus terjadi di lapangan, bahkan mereka menuduh Israel menghalangi penyelesaian penempatan pasukan secara penuh di sepanjang perbatasan selatan. Bagaimana tidak? Meskipun kedua negara secara teknis masih dalam status perang, konflik langsung di lapangan selama ini memang lebih banyak melibatkan Hizbullah, yang merupakan satu-satunya kelompok bersenjata di Lebanon yang belum dilucuti sejak Perang Saudara tahun 1975-1990, daripada militer resmi Lebanon. Pada akhirnya, situasi terkini menggarisbawahi rapuhnya perdamaian di kawasan tersebut. Dengan Hizbullah yang dituduh melanggar perjanjian dan Israel yang mengancam pembalasan dengan intensitas lebih besar,
Stabilitas regional kini berada di ujung tanduk. Dunia menanti, akankah diplomasi Amerika Serikat berhasil meredam kembali bara api ini, ataukah konflik terbuka akan kembali pecah di Timur Tengah? Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau mau lihat video seru lainnya, kalian bisa like dan langsung subscribe sampai ketemu di video selanjutnya, ya.